ketiga Kabupaten Karawang akan melakukan praktek coaching di mana kami satu kelompok ada 3 orang, CGP 1 yaitu Pak Dudi, CGP 2 saya sendiri Bu Pipit, dan CGP 3 adalah Ibu Dewi. Kita masuk ke praktek coaching kasus pertama di mana peran coach oleh saya sendiri Bu Pipit, peran coachi oleh Bu Dewi, dan pengamat oleh Pak Dudi. Untuk kasus yang pertama di sini dideskripsikan seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam pidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baik, disituasikan seorang guru atau coach berada di sebuah ruangan perpustakaan yang memang terlihat sangat nyaman. Tidak lama kemudian Rina menghampiri coach atau gurunya. Halo Rina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Pipit. Bagaimana kabarnya Rina hari ini? Sehat kah? Alhamdulillah Bu, saya tadi dari kelas, kemudian ada teman yang mengabari bahwa saya diharapkan menemui Ibu di ruangan ini. Benar Bu? Iya benar. Kita ngobrol sedikit ya Rina ya. Ibu tidak mengganggu waktu belajarnya kan Rina? Tidak Ibu, terima kasih sudah Iya, menanyakan. iya kita ngobrol santai saja ya di sini. Beberapa hari ini Ibu lihat Rina tidak bersemangat seperti biasanya. Apakah ada hal yang mengganggu pikiran Rina atau bagaimana? Boleh Ibu tahu? Hmm, iya Bu, eh, guru bahasa Inggris saya itu mengarahkan saya untuk ikut lomba pidato, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu untuk tingkat kabupaten. Tapi Hmm, saya masih belum percaya diri, Bu. Gimana ya, Bu? oh jadi masalah Rina tidak percaya diri mengikuti lomba itu ya. Iya, Bu. Nah Nah, sekarang kita bertemu di sini nih, eh, apa sih yang ingin Rina harapkan gitu ya dengan perbincangan kita kali ini di sini? Rina ingin mendapatkan apa sih? hmm, ini gimana ya, Bu? Eh, saya itu ingin tahu caranya bagaimana agar saya percaya diri gitu, Bu. Berbicara di depan banyak orang. Kan Hmm, kalau pidato itu nanti ada banyak orang, Bu. Ada jurinya atau juga orang lain yang tidak saya kenal. Dan supaya saya tidak gugup gitu saat ikut lomba pidato itu. oh, berarti selama ini yang mengganggu pikiran Rina ikut lomba itu kurang percaya diri ya. Iya, iya Bu, Nah, itu Bu. berarti orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Coba Rina pernah lihat nggak ada teman atau guru yang percaya diri itu seperti apa sih terlihatnya? Guru yang percaya diri itu tuh kalau ngajar dia tuh eh, lancar gitu bicaranya Bu, lancar Hmm. terus eh, jadi jarang membuka buku, maksudnya dia nggak pernah bawa buku gitu. Dengan di depan kelas tuh dia eh, mengajarnya tuh bicaranya fasih, suaranya lantang, nggak gugup gitu Bu, kayak Ada gitu. lagi nggak coba orang yang percaya diri selain itu yang pernah Rina lihat, apalagi selain berdiri di depan kelas dengan lantang, tidak gugup bicaranya, atau di rumah deh, Rina pernah lihat nggak orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Ya berani maju, berani Bu, Nah, berani dia maju berani ya. berani maju
berani tampil gitu Bu, berani tampil, terus lancar bicaranya kalau di depan banyak orang gitu. Nah, sekarang Rina paham nggak kenapa Rina disuruh maju untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris? Kira-kira Rina tahu nggak alasannya mengapa guru itu menyuruh Rina untuk lomba pidato? Alasan Bu, ini Bu, kalau saya pikirkan itu, saya ulangan bahasa Inggris selalu yang tertinggi. Nah, kalau Rina ulangan Terus kalau tinggi, mhm, berarti Rina punya apa itu? Berbeda dari yang lain tidak? iya Bu. Iya, Terus berarti ada apa lagi tuh? Rina punya apa lagi sih? kalau saya presentasi, itu kan kelompok ya Bu ya, presentasi Iya, kelompok. Itu kan ada bahan yang didiskusikan. Terus kita kalau tampil kan harus menguasai dulu apa yang di dipresentasikan itu, apalagi bahasa Inggris. Jadi saya selalu mencatat mencatat dulu sebelum tampil dalam kelompok diskusi presentasi itu, Bu. Poin-poinnya apa, kemudian, apa, didiskusikan dulu, terus tampil deh sama teman-teman gitu. nah, itu berarti salah satu persiapan Rina ya. Nah, kalau dilihat dari tadi pemaparan Rina, itu sudah masuk ke dalam kategori orang yang percaya diri belum kalau seperti itu? Hmm, percaya diri. Kalau tampil kelompok gitu, Bu? Iya, Oh, iya, Bu. Itu kan iya ya, Bu, ya? Kerja iya, sama iya, teman-teman, diskusi, mencatat, terus mencatat poin-poin penting yang akan dibicarakan di depan. Iya ya, Bu, ya? Berarti saya bisa dong, Bu? iya. Berarti Rina sudah ada rasa percaya diri. Sekarang Ibu tanya, rasa Oh, percaya diri Rina sekarang kalau dari rank 1 sampai 100 berapa kira-kira percaya diri Rina hari ini? nah, kalau misalnya itu kelompok itu kan hasil bareng-bareng ya, Bu? Hasil Iya, bareng-bareng. Itu 7 deh, Bu. Soalnya kan itu hasil bareng-bareng. Kalau 7 misalnya kalau dinilai dari 1 sampai 10 tuh kayaknya saya cuma 7 karena kan diskusinya bareng-bareng gitu, Bu. oh iya, berarti kalau untuk meningkatkan ke 10 atau ke 9 lah, walaupun tidak maksimal, berarti Rina apa yang harus Rina lakukan? Hmm, untuk pidato ya, Bu, ya? Berarti Iya, pidato lomba itu ya sama juga dengan apa yang dilakukan dengan saya diskusi dengan teman-teman kelompok ya, Bu, ya? iya. Berarti me apa, Apa sih yang harus Rina tingkatkan supaya rasa percaya dirinya meningkat dan Rina bisa ikut lomba pidato bahasa Inggris? Kira-kira apa sih? latihan, Ibu. Nah, iya, Latihan latihan. latihan ya seperti diskusi kelompok itu ya, Bu, ya? Presentasi dalam Iya, kelompok. Jadi tapi saya sendiri gitu di depan bicara dengan poin-poin yang penting dari materi yang akan dipidatokan itu ya, Bu, ya? iya. Nah, kira-kira Rina butuh seseorang tidak untuk membantu Rina menambah rasa percaya diri atau saat Rina latihan? Kira-kira Rina bisa berjalan sendiri atau memang Rina butuh seseorang kah untuk membantu Rina? Untuk membantu saya, ini kan lombanya masih lama ya, Bu, ya? Iya, Kayaknya saya perlu bantuan deh, tapi bantuannya tidak ya tidak sedikit. Pasti saya latihan ya, Bu, ya, di iya, rumah. Saya perlu juga tuh sebelum latihan di sekolah, saya perlu bantuan orang-orang rumah, ibu, ayah, adik, kakak untuk
melihat saya dulu, bagaimana saya bicara di depan mereka gitu Bu ya. Karena kan Iya, berbeda dengan teman-teman di sekolah gitu. Nanti juga kan pada saat pidato, orang-orangnya kan beda juga. Nanti saya latihan di depan mereka dulu ya Bu ya. iya, Gitu. supaya terbiasa. Nah, kira-kira berarti eh, dengan tadi ingin meningkatkan percaya diri Rina nih ya, tadi Rina Mhm, bilangnya 7 nih. Setelah mhm. Rina tadi bilang beberapa poin yang akan Rina lakukan, kira-kira bertambah tidak rasa percaya dirinya Nambah dari deh Bu 7? kayaknya, Nambah ya, nambah. Iya terasa kan, ya? berarti kan iya Bu, tadi kan, di kelompok supaya saya percaya diri, saya latihan latihan di rumah dan di sekolah, ya Bu ya, dengan Iya. teman-teman gitu. Nah terus Nah, setelah rasa percaya diri bertambah, sekarang kapan nih Rina akan memulai rencana Rina untuk latihan di rumah, kemudian dibantu oleh orang tua dan latihan di rumah di sekolah gitu ya. mhm, Kira-kira Rina akan melaksanakannya kapan itu? lombanya kan masih seminggu lagi Bu. Iya, masih Nah ada waktu. masih Kira-kira ada kapan waktu Rina? nih Bu, kayaknya, saya kan harus mencatat dulu, apa tuh namanya, naskah yang akan dipidatokan di lomba itu temanya apa, kemudian apa yang poin-poin apa yang harus saya sampaikan. Intinya saya harus tahu dulu gitu, poin-poin apa, terus nanti didiskusikan dengan guru bahasa Inggris saya, begitu Bu. Itu dulu tahapan pertama. Tahapan pertamanya itu, kemudian, eee, apa ya, setelah kan sudah saya tulis itu naskah pidatonya, kemudian saya diskusi dengan guru bahasa Inggris, kemudian saya bawa pulang, saya latihan di rumah gitu ya Bu ya. Latihan di rumah, terus saya tapi latihannya tidak langsung dengan orang tua dulu Bu, tapi saya latihan dulu dengan cermin aja ya Bu ya. Nggak apa-apa kan Oh Bu? iya, bagus untuk lihat penampilan Rina Iya ya. kan, kan saya suka lihat itu orang-orang kalau bicara di depan kadang tangannya ada yang bergerak-gerak, ada yang juga diem gitu ya Bu ya. Nah, Nah iya dengan ekspresi ya. itu kayaknya orang tuh saya ngelihatnya dia kayak gitu percaya diri juga kayaknya Bu. Jadi kan Iya. saya pengen kayak gitu Bu tuh. Nah terus sudah itu, sudah saya latihan di depan cermin, baru saya kan tahu wajah saya gimana mimiknya, bicaranya, terus tangannya apakah bergerak-gerak atau tidak gitu kan. Apakah saya fokus atau tidak kan bisa dilihat dari situ. Kemudian baru saya latihan dengan eee dilihat dengan itu, orang-orang rumah, ayah, ibu, atau adik-adik gitu. Nah, setelah itu baru saya hari berikutnya saya latihan di sekolah, di kelas saya gitu. Gitu ya, Bu, ya? Iya, Kayak gitu ya? selain itu, Rina ada cara lain tidak nih? Di era digital seperti ini, kalau Rina ingin mengetahui cara percaya diri atau lihat orang lain tampil, kira-kira Rina ada ide lain nggak bagaimana caranya? Oh, apa tadi, di media sosial ya, Bu? Bisa, iya. Gimana caranya tuh di media sosial? Berarti aku bikin rekaman dong, Bu? Nah, iya, seperti Rekaman aku itu. bicara gitu ya? Iya, Rekaman coba aku bicara, ceritakan coba bagaimana misalnya kalau melalui media sosial misalnya seperti apa nih? Rina mau melakukan apa nih? eee, saya kan ya merekam saya merekam saya sendiri di depan handphone, Iya. dengan kamera handphone, divideokan gitu ya. Kemudian saya upload gitu ke media sosial yang saya punya gitu ya Bu. Terus udah gitu, pasti kan nanti ada yang ngeliat. Nah, ada yang komentar kayak gitu kan Bu.
Nah, terus Iya. terus dari komentar itu saya nanti tahu gitu ya Bu ya. Jadi tahu dong Bu saya nanti bagaimana di Iya. pidatonya Nah, itu ada teman-teman. cara lagi. Iya. Nah, bagaimana? Bertambah tidak nih percaya dirinya dengan upload yang sudah eh, Rina rekam? Iya Bu, Nah, iya begitu Bu. ya. Jadi nambah. Ah, iya. Jadi Terus, apa yang Rina lakukan berarti sudah mulai ya, terlihat iya ya Bu, percaya iya Bu. dirinya. Iya. Nah, berarti bagaimana nih Rina dengan pertemuan Ibu kali ini? Ada hal yang ingin Rina utarakan lagi atau memang bagaimana nih perasaannya Rina setelah bertemu dengan Ibu dan berbicara seperti ini? Eh, saya lega Bu. Akhirnya kan tadi kan saya datang ke sini, saya nggak pede, nggak percaya diri gitu. Kalau misalnya saya tuh tidak mampu bicara di depan banyak orang karena tidak percaya diri. Tapi setelah Mm-mm. saya bicara dengan ibu, lega gitu. Unek-unek saya jadi eh, apa ya? Unek-unek saya jadi keluar gitu sama ibu. Eh, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan setelah saya bicara dengan ibu. Jadi percaya diri saya nambah. Yang tadinya saya tidak tahu caranya, jadi tahu bagaimana saya supaya tampil dengan percaya diri pada saat pidato nanti. Begitu ya, Bu? Iya, berarti gimana perasaannya? Sudah Senang, agak lega Bu. ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Berarti Rina sudah menemukan sendiri bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri ya. Iya, Bu. Iya, mudah-mudahan Ibu doakan deh nanti lombanya Rina semangat, lomba pidatonya diberikan kemudahan ya, karena kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada, memanfaatkan peluang ya Rina ya. Jadi tadi Rina sudah menemukan, kemudian dimulainya besok ya rencananya, rencana aksinya, karena due Eh, seminggu ya, 1 minggu ya iya, Rin Bu. ya. Iya. Berarti nanti malam saya bikin naskah dulu dong, Bu, kalau misalnya besok harus bertemu lagi dengan guru bahasa Inggris ya. Iya, Iya. Berarti berarti nanti Rina malam, harus persiapkan. saya nulis naskah dulu, kemudian besok pagi dibawa ke sekolah, konsultasi Iya. dengan guru bahasa Inggris. Kemudian saya bawa pulang latihan di rumah dulu di depan cermin, terus nanti di depan orang tua saya dan saudara, terus besoknya lagi eh, direkam, bisa direkam dulu ya Bu ya. Iya. Kemudian saya upload ke media sosial, kemudian itu apa? Baru saya di depan teman-teman gitu secara realnya gitu kan tadi pakai media sosial. Jadi saya di depan teman-teman latihan dan ada juga guru bahasa Inggrisnya. Terus saya dengarkan komentar mereka ya Bu ya. Kayak gitu Bu. Nah, itu sempurna deh. Ya, eh, karena pertemuan kita hari ini cukup lumayan, Rina juga ada pencerahan, bisa meningkatkan kompetensinya di hal percaya diri. Ya Rin ya, Ibu doakan mudah-mudahan lancar. Amin Bu. Rina bisa kembali ke kelas pembelajarannya, tidak takut lagi ya. Jangan sampai nanti pada saat Rina belajar, pikirannya masih kemana-mana karena takut ikut lomba, tidak percaya diri ya, karena memang sudah diluapkan. Berarti Rina bisa belajar dengan tenang dan berlatih dengan semangat. Begitu ya, Rina ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, Saya pamit. sama-sama. Saya Iya, pamit ke kelas ya Bu. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Rina ya. Terima kasih. Baik, baik. Silakan Pak Dudi untuk pengamatannya di kasus pertama. Ya, terima kasih Bu Pipit dan Bu Dewi. Eh, 6 menit. ya, bagus sekali tadi penampilannya. Nah, sekarang saya akan membacakan mengenai lembar observasi proses praktek coaching model Tirta yang telah ibu-ibu lakukan. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu menyampaikan tujuan coaching. Tadi
sudah terlihat tujuan coachingnya. Coach menanyakan tujuan diadakannya coaching itu sendiri, dan coach menyampaikan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh coach. Nah, dari coaching yang di situ tadi ingin lebih percaya diri, tampil di depan banyak orang, itu tujuannya. Nah, kemudian mengenai langkah Tirta yang kedua, identifikasi. Identifikasi ini juga tadi sudah terlihat pada diskusi tadi. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk menggali potensi positif tadi dari coach yang dimiliki coach gitu ya. Tadi terlihat bahwa sebenarnya kalau misalkan kerja kelompok katanya ya, di kelas itu ketika tampil kelompok merasa percaya diri gitu ya, karena banyak teman-temannya gitu. Nah, terus dipancing juga perkataannya, gimana kalau misalkan dicoba sendiri seperti apa, itu kan mengidentifikasi permasalahan gitu di situ. Kemudian langkah ketiga tentang rencana aksi. Di sini juga sudah terlihat tadi merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Tadi coach memancing ke coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya dijawab oleh coach. Ada dua cara katanya. Caranya bisa latihan di rumah, terus yang kedua bisa latihan juga di sekolah. Di rumah tadi dipancing juga perlu bantuan orang enggak gitu kan ya. Nah, oh iya perlu, ketika di rumah memerlukan orang tua, bantuan orang tua bisa dengan orang tua. Terus kalau di sekolah tadi bantuan temannya gitu. Terus selain itu coach juga tadi memberikan pertanyaan pemantik tentang perencanaan aksi yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, yang tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan reaksi aksinya. Tadi sudah jelas disampaikan. Coach menanyakan komitmen dari coach tentang kapan coach memulai rencana aksinya. Kemudian coach menyampaikan kapan rencana aksi nyata itu dilakukan gitu ya. Secara keseluruhan semua aspek dari praktik coaching model Tirta untuk Bu Dewi dan Bu Pipit tadi telah dilakukan gitu ya. Hebat keduanya. Itu mungkin observasi observasi proses praktik coaching model Tirta dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kita lanjutkan. baik di Ibu ya. Kasus yang kedua. Ya. Bentar. Baik. Aduh, bentar. Kasus kedua ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua yang akan menjadi coach adalah saya sendiri, Dewi Fitrianti. Kemudian yang jadi coach adalah Pak Dudi. Kemudian jadi pengamat adalah Bu Pipit. Nah, kasus 2 ini seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut.
Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baik, saya mulai. Eh, Selamat malam Pak Dudi, Nak Dudi. Ya, selamat malam Ibu. Baik, saya berterima kasih kamu sudah meluangkan waktu di sesi ini ya, di waktu 25 menit ke depan. Nah, pertama-tama selain berterima kasih, saya mohon izin bahwa ini direkam ya, sesi ini direkam untuk keperluan arsip saya sebagai wali kelas kamu. Ya, Ya, Ibu. Nak Lutfi ya. Ya, Baik. Ibu, baik. Nah, dan selama percakapan saya minta izin untuk mencatat sesekali ya. Mungkin tidak melihat kamera bukan berarti saya tidak memperhatikan Nak Dudi ya. Ya, Sekali siap, saya Ibu. itu berarti saya mencatat apa yang kita diskusikan kali ini. Kemudian apa ya? Ketika kita ini bercakap-cakap di sini, ini kerahasiaannya saya jaga antara kamu dengan saya saja ya, antara Nak Dudi dengan saya. Jadi Baik, aman Ibu. ya. Baik, Baik. Ibu. Ya, begitu. Baik, kita mulai. Nak Dudi, apa kabar kali ini? Apa kabar Nak Dudi? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke. Hari ini kita akan ngobrol agak lama ya, sedikit lama mungkin ya. Apa kamu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Ibu. Saya ada waktu luang kok. Gitu. Kebetulan banyak yang ingin saya sampaikan juga, Ibu. Gitu. Oh begitu. Iya, Ibu. Ya, oke. Nak Dudi, pengen ngobrol apa? Tentang apa kali ini? Saya pengen ngobrol tentang belajar saya di kelas, Ibu. Oh begitu. Bagaimana tentang belajar kamu? Ada apa? Belajar di kelas itu pada mata pelajaran tertentu, Ibu. Mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Itu ada sesuatu yang mengganjal, Ibu. Ada sesuatu yang apa ya, nggak nyaman gitu, Bu, ketika saya belajar bahasa Inggris, Ibu. Seperti itu, Ibu. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Saya nggak nyamannya itu saya ngerasa diperlakukan tidak adil, Ibu, oleh guru bahasa Inggris saya, Ibu, di kelas Begitu gitu. ya. Oh begitu, iya ya. Pantas saja Ibu perhatikan itu ya. Ketika saya mendengar dari teman-teman, memang kamu kelihatan agak berbeda ketika pelajaran bahasa Inggris berlangsung gitu ya. Kemudian ketika saya perhatikan juga, memang kamu memang juga berbeda juga. Nah itu murung gitu ya. Ada berbedalah gitu ya dari biasanya yang kamu ceria, tapi ternyata di pelajaran itu berbeda. Nah, baik, kita punya waktu sedikit ya untuk ngobrol tentang yang kamu sampaikan tadi. Kemudian dari situasi yang cukup membuat kamu tidak nyaman itu, nanti di akhir percakapan Nak Dudi pengen mendapatkan apa dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita saya ingin solusi, Ibu, supaya nantinya ketika belajar bahasa Inggris saya merasa nyaman gitu. Saya merasa nyaman, terus saya merasa guru bahasa Inggris itu adil ke saya gitu, Ibu. Seperti itu, Ibu. Begitu. Jadi saya ulangi lagi, ketika kamu ingin merasa nyaman di kelas bahasa Inggris dan kamu ingin diperlakukan adil oleh guru bahasa Inggris. Apakah memang selama ini bagaimana tidak adilnya? Boleh dijelaskan? Oh iya, Ibu. Jadi gini, Ibu. Guru bahasa Inggris di kelas kita itu membuka les, Ibu. Terus sebagian besar murid-muridnya itu
ikut les di sana gitu Ibu. Bukan sebagian besar sih, Begitu. hampir semuanya gitu. Nah, Oh, kecuali gitu. kecuali saya yang nggak ikut les gitu ya Ibu di situ. Gitu. Terus Iya, iya. seperti itu Ibu. Terus ketika belajar teh saya ngerasanya sering disindirin gitu sama Oh, guru saya gitu, sama guru bahasa Inggris itu. Dia mm, sempat bilang bahwa oh iya kalau misalkan ada yang butuh belajar lebih bahasa Inggris katanya teh boleh ikut les dengan saya gitu, selalu bilang kayak gitu, padahal kan semua teman-teman udah ikut les Ibu, sedangkan saya mm. sendirian di kelas itu yang belum ikut les gitu Ibu. Gitu. Jadi hal itu yang tidak membuat kamu nyaman di kelas beliau. Iya betul Ibu. Oh, gitu. Nah, sekarang kondisi belajar yang nyaman itu menurut kamu seperti apa? Yang nyaman itu ya oh iya Ibu, ada satu lagi Gimana? Ibu yang Apa tuh? masalah nilai Ibu. Nah, Oh, gitu. Apa tuh? saya ngerasanya gini Ibu, yang ini yang bikin saya nggak nyaman juga kalau Oke, misalkan iya. nilai itu ketika ulangan itu saya lebih kecil daripada teman-teman yang ikut les di Hmm. di guru itu Ibu, gitu, Oh, guru bahasa Inggris gitu. itu gitu. Nah, itu juga Hmm. yang bikin saya nggak nyaman. Terus Nilainya, heeh. kalau misalkan tadi pertanyaan Ibu yang nyaman gimana? Ya yang nyamannya itu kalau misalkan di kelas itu adil, nggak usah ngomongin les privat atau gimana gitu. Itu kayaknya eh, ya jadi merasa adil, kalau kalau diperlakukan secara adil gitu Ibu, nilai juga adil gitu sesuai dengan kemampuannya, itu saya bakal merasa nyaman gitu kalau kayak gitu Bu. Oke, berarti diharapkan guru tidak membedakan itu ya. Iya betul Yang Ibu. nyaman tadi dari kamu tuh kelas merasa tidak nyaman di kelas, kemudian nilai kamu dibedakan karena Iya, tidak ikut les. Nah, ya. Saya bagaimana ngerasa cara? Oke, eh, bagaimana caramu tadi ya? Nyaman, kamu sudah menjawab itu. Bagaimana kalau nyaman di kelas, kemudian satu lagi berarti pertanyaan saya, bagaimana cara kamu untuk mendapatkan nilai bahasa Inggris yang lebih baik daripada teman-teman yang ikut les itu? ya saya kalau misalkan nggak ikut les karena nggak mampu gitu untuk bayarnya ya Ibu. Ya Mhm, caranya supaya iya, saya bisa dengan yang lain, kayaknya saya harus belajar belajar di rumah sendiri gitu Ibu. Seperti itu mungkin. ada lagi selain itu? Atau supaya kalau misalkan supaya nyaman di kelasnya mah saya pengen menghilangkan prasangka yang tidak adilnya itu Ibu gitu. Jadinya ya, oh iya. Kayaknya mah mesti ngobrol Apa ya Ibu tuh? ya sama bapaknya ya Ibu ya. Nah, betul itu ya. Jadi ngobrol ya dengan beliau untuk apa itu? Untuk apa itu? Kenapa harus ngobrol dengan beliau? Eh, Soalnya saya masih belum pasti juga ini Bu, apakah Hmm. eh, tidak adil itu perasaan saya aja atau misalkan emang Nah, bener-bener itu guru dia. itu nggak adil ke saya gitu Ibu. Saya belum mengklarifikasi ke si bapaknya gitu. Jadi perasaan kamu sekarang ini kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, apa nih rasa nyamannya ini di kelas beliau itu? Ya Berapa nilainya? masih 6 sih Bu, masih 6. Masih 6. Iya. Nah, berarti cara untuk meningkatkan kenyamanan di kelas kamu itu supaya kamu nyaman di kelas tuh bagaimana tuh? Oh, yang Supaya pertama kamu mungkin saya harus ngobrol dulu sama guru bahasa Inggrisnya, mengklarifikasi mm-mm, apakah mm-mm. eh, apakah nilai itu apakah ikut les atau misalkan enggak mempengaruhi nilai atau enggak gitu. Pertama itu Mm-mm, mengklarifikasi. Terus yang kedua mm-mm. mungkin sayanya harus lebih rajin lagi belajar bahasa Inggrisnya mungkin Ibu di Nah, itu dia. rumah gitu. Nah, itu ya. Rajin itu gimana?
kriteria rajin belajar itu bahasa Inggris gimana caranya? Ya mungkin sering sering melihat dialog bahasa Inggris, bisa juga kayak gitu mungkin Ibu. Terus ngajak teman untuk belajar gitu dengan teman gitu mungkin Ibu. Ya bagus itu. Terus apalagi untuk Eh, meningkatkan apa kemampuan bahasa Inggris kamu itu? kalau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, ya mungkin sering sharing dengan teman yang ikut les di sana juga gitu Ibu. Mungkin Begitu seperti ya. itu, iya. Iya, ya berarti kamu sudah eh, tahu caranya ya bagaimana supaya kamu belajar bahasa Inggris nyaman, apa yang kamu lakukan? Tadi apa ya tuh yang kamu lakukan? Yang pertamanya menemuin dulu guru bahasa Inggrisnya Ibu untuk mengklarifikasi. Terus Yang yang kedua, kedua, saya ngajak teman untuk belajar bahasa Inggris walaupun saya nggak les privat, tapi saya jadi tahu ilmunya gitu dari teman juga gitu. baik. Terus satu lagi untuk yang nilai bahasa Inggrisnya tadi Oh iya, supaya meningkat gimana? nilai bahasa Inggrisnya supaya meningkat, ya sering berlatih gitu nanti, Dengan siapa? ya eh, dengan teman-teman juga, dengan teman-teman di kelas. Di Iya. kelas. Oke. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Ya jadi lebih lega Ibu. Nanti insya Allah saya temuin eh, guru bahasa Inggrisnya, mengklarifikasi seperti itu Ibu. Terus saya menjelaskan kenapa saya nggak ikut les gitu ya Ibu. Setelah Iya. mengklarifikasi nanti udah ada jawabannya dari si bapak, yang mudah-mudahan di kedepannya gitu ya, saya nggak merasa seperti itu lagi Mm-mm. gitu. Tapi sekarang saya jadi ya agak nyaman sih, harus berpikiran positif mungkin ya Ibu ya. Iya. Gitu. Setelah diskusi kali ini, Saya jadi senang Ibu, jadi tahu gimana solusi untuk permasalahan saya yang tadi Ibu. Ya, jadi lebih lega lah baik. gitu Ibu. Oke. Jadi tadi yang eh, apa perasaan tidak nyaman karena disindir, kemudian apa tadi tidak adil dalam menerima nilai yang Iya, diberikan gurumu, iya. akhirnya kamu dapat memperoleh bagaimana caranya kamu merasa nyaman Hmm. dan untuk meningkatkan nilai bahasa Inggris itu walaupun tidak mengikuti les. Begitu ya? Ya, Ibu siap Ibu. Ya. Terus selain itu apalagi yang dapat kamu lakukan? Yang Eh, menjadi itu apa? eh Kelebihan kamu apa sih dalam belajar tidak hanya dalam bahasa Inggris? Ada nggak? oh iya ada Ibu. Saya suka ke Apa itu? matematika Ibu. Nah, terus bagaimana cara belajar matematika? Kalau saya cara belajar matematika dipahami Ibu, bukan dihafalkan gitu. Jadi kalau ada Nah, itu konsep dia. dipahami gitu. Heeh. Oh, bahasa Nah, Inggris juga bisa ya dipahami seperti itu iya. ya Bu ya? Jadi sama halnya dengan mata pelajaran itu tadi. Kamu Hmm, jadi pola apa ya? Ada kamu belajar matematika demikian, punya punya cara belajar seperti itu, berarti diterapkan juga kepada mata pelajaran lain, gitu ya? iya 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 iya. Oke. Oh iya Ibu, bisa jadi Ada lagi solusi nggak? ya, Ya itu, ada lagi gitu nggak? ya. Oh Apa iya tuh benar selain Ibu. selain cara belajar kamu? Gimana Hmm, itu? mungkin Dengan apa lagi? sering nonton film mungkin Ibu ya, yang bahasa Inggris bisa juga ya Nah, Ibu ya. itu dia. Oh iya, Iya itu iya, bagus itu. saya suka. Sudah pernah nonton film apa? Ya, banyak sih Ibu. Frozen juga suka saya Ibu. Wah, suka Frozen juga. Hebat. Kamu berarti kan cara kamu belajar matematika dengan memahami, terus ada media film, kamu paham apa yang mereka bicarakan?
Perlu Hmm, apa tuh kira-kira tuh kalau kamu ngedengerin film bahasa Inggrisnya gitu? Kira-kira perlu apa lagi? oh, perlu perlu kamus mungkin ya, Ibu ya? Nah, Enggak? itu dia kan berarti Iya, iya berarti ada media lain yang bisa kamu manfaatkan untuk belajar ya, belajar. Iya. belajar. Iya. Siap, Ibu. Ternyata luar biasa kamu ya bisa bisa menemukan sendiri gitu cara belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan apa tadi? Supaya Eh, nilai ya, iya, nilainya tadi ya? iya betul, Gimana Ibu. apa? Nilai sama Nilai. kenyamanan saya belajar bahasa Inggris di kelas gitu, Ibu. Nah, itu dia ya. Nah, eh, ada lagi? Udah mungkin Ibu cukup ya. Apalagi, Ibu? Kenyamanan itu tadi, kenyamanan itu Ke kenyamanan yang tadi. Oh iya, nanti mungkin besok saya ngomong ke guru bahasa Inggrisnya itu, Ibu. Buat ini buat kapan konfirmasi besok? teh. Ada jadwalnya besok beliau? Saya lihat di jadwal ada sih, Ibu. Oh, Mudah-mudahan ada. beliau bisa ada waktu untuk berdiskusi gitu, Ibu. Baik. Eh, siapa yang akan membantu kamu untuk menemui beliau? Yang akan membantu saya kan ada teman di kelas, Ibu. Dia Mm-mm, suka dia dekat gitu dengan guru itu gitu, Ibu. Kan mm-mm. mudah-mudahan bisa jadi mediatornya gitu, Ibu. Namanya Nur, Ibu. Oh, Nur, Iya. iya. Berarti perempuan ya? Perempuan Iya, ya? perempuan, Ibu, iya. Oke, oke. Terus kenyamanan tadi dengan cara apa? Apa tadi kenyamanan dengan cara apa tadi? Eh, Menemui gurunya nanti Menemui gurunya untuk mengklarifikasi sebenarnya itu seperti apa gitu. Apa hmm, kebenarannya itu seperti apa gitu supaya tidak ada rasa gimana gitu. pada diri kamunya itu ya. Iya. Kemudian tentang nilai tadi meningkatkan nilai bahasa Inggris gimana? Ya, meningkatkan nilai bahasa Inggris ya terus belajar tadi nonton film, terus diskusi dengan teman gitu, seperti itu, Ibu. Ya, Cara belajar kamu bagaimana? cara Cara belajarnya belajarnya? harus Tadi memahami gitu. sama seperti kamu belajar. Belajar matematika. Nah, itu dia. Ternyata kamu pandai juga ya Iya, iya. menemukan. Terima kasih, Iya, Ibu. udah. Nah, kali ini diskusi percakapan tentang yang kamu rasakan. Semoga kamu berhasil menemui beliau dan berbicara dengan beliau ya. Iya, Dan akhirnya kamu merasa nyaman di sekolah, di kelas beliau dan dapat meningkatkan nilai bahasa Inggrisnya walaupun kamu tidak mengikuti lesnya beliau. Gitu iya. ya? Iya, Ibu. Iya. Iya, terima kasih banyak, Ya. Ibu. Jadi ngerasa lebih Oh plong iya. gitu. Iya, terima kasih Sekarang banyak. kira-kira perasaanmu gimana setelah diskusi ini? Ada Iya. nilai berapa? Oh, Tadi udah kan tadi kan kenyamanan ya. 6. Tadi kan 6. Nah, sekarang Ya. berubah nggak? Sudah diskusi. Berubah, Ibu. Udah apa? Ya, Mas jadi pengen cepet-cepet malah ketemu Oh sama guru gitu. bahasa Inggris ya biar semuanya clear Oke. gitu. Iya. Oke ya. Kalau di angka Konfirm jadi 9 lah gitu, Ibu. Wah, hebat ya. Baik. Sukses ya bertemu dengan beliau dan di bahasa Inggris kamu. Ya, Iya, Ibu, terima baik. kasih banyak. Baik, saya cukupkan eh, diskusi kali ini supaya eh, semoga kamu terbantu dengan diskusi kali ini. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. Baik, Mangga, saya kembalikan ke Ibu Bu Pipit Pipit. sebagai pengamat. Iya, terima kasih Bu Dewi dan Pak Dudi yang sudah melakukan praktek coaching ya dengan sangat lengkap. Di sini saya akan memaparkan pengamatan saya mengenai praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Dewi dan Pak Dudi. Dalam praktek coaching tersebut sudah terlihat tujuan di mana di dalam tujuan itu ada unsur menyampaikan tujuan coaching di mana coach menanyakan tujuan apa yang ingin dicapai oleh coachee. Kemudian di sini juga Bu Dewi sudah melakukan tips
bagaimana menjadi seorang coach, di mana yang pertama itu menyamakan kata kunci yang dipahami bersama, yaitu tentang diperlakukan dengan tidak adil, kemudian ada unsur menyindir pada saat belajar, dan juga ada ketidakadilan pada saat pemberian nilai. Kemudian Bu Dewi juga sebagai coach sudah menyamakan bahasa tubuh dengan coachingnya, dan juga Bu Dewi menyelaraskan emosi, di mana dari volume suara juga tidak begitu tinggi sebagai coach, itu diselaraskan dengan coachingnya juga. Kemudian diidentifikasi masalah, di situ juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, di mana tadi Bu Dewi sebagai coach menanyakan hal apa sih yang membuat tidak nyaman di sekolah, kemudian apa yang tidak adilnya, di situ sudah dijelaskan secara rinci, identifikasi masalahnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Dewi sebagai coach juga pertanyaan yang efektif, di mana di situ ada pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, jelaskan, lebih lanjutnya seperti apa. Kemudian Bu Dewi juga memberikan pertanyaan yang berfokus pada tujuan atau hasil akhir yang ingin didapatkan oleh seorang coach. Kemudian ada pertanyaan reflektif, Bu Dewi juga mengulang bahan diskusi untuk memperjelas lebih lanjut. Kemudian pertanyaan eksplorasi juga, menggali hal yang belum sempat diungkapkan. Contohnya tadi seperti Koci mengungkapkan bahwa dengan memahami untuk menambah nilai lebih bagus lagi, Koci diibaratkan kalau belajar matematika itu metodenya dengan memahami, bukan menghafal, itu juga bisa diterapkan dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian di rencana aksi juga Bu Dewi sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Tadi Koci untuk menyelesaikan masalahnya akan belajar lebih rajin lagi, berbagi dengan temannya, sharing, walaupun Koci tadi tidak ikut les privat, Koci juga ingin melaksanakan pembelajaran lebih rajin lagi untuk nilainya baik, kemudian berbagi dengan temannya, dan juga untuk mengklarifikasi rasa tidak adilnya, Koci ingin bertemu dengan guru bahasa Inggris untuk mengklarifikasi supaya tidak ada miskomunikasi. Kemudian juga coach bertanya kepada Koci kapan akan dilaksanakan rencana aksinya, dan di akhir itu di tanggung jawab, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya, dan juga coach bertanya kepada Koci mengenai bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching yang tadinya Koci berada di level 6 itu bisa bertambah levelnya karena merasa sudah nyaman, sudah tenang, dan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu pengamatan atau observasi dari proses coaching kasus kedua. Mungkin akan dilanjutkan ke kasus yang ketiga ya, Pak Dudi. Mangga dipersilakan Pak Dudi. Ya. Terima kasih Bu Pipit dan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kasus ketiga ini rekan kita bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran katanya dari kepala sekolah gitu, yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan guru kita mengajar tanpa membawa buku teks. Nah, rekan guru kita itu mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Terus ketika diingatkan pengawas tersebut, nah rekan guru kita itu menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Nah,
untuk kasus ketiga ini yang jadi coachnya adalah saya, kemudian nanti yang jadi coachnya Ibu Pipit Noviani, dan yang bertugas sebagai pengamat Ibu Dewi Fitrianti. Ya, mungkin skenario-nya kita mulai aja ya, Bu Pipit ya. Iya, mangga Pak Dudi. Ya, Eh, ketika jam istirahat, tiba-tiba saya lewat, Pak Dudi lewat menuju koridor, tiba-tiba melihat Bu Pipit sedang termenung muram. Kemudian Pak Dudi menyapa Bu Pipit. Assalamualaikum Bu Pipit. Waalaikumsalam Pak Dudi. Bu Pipit duduk sendirian aja di koridor. Iya Pak, aduh saya perasaannya lagi tidak enak ini Pak. Jadi saya di luar kelas ini Pak, Oh, tidak di ruang guru. iya iya iya. Berarti ada sesuatu ya yang mengganjal hati Ibu ya. Iya betul Pak, aduh Gimana kalau saya sepertinya Oh iya. butuh ini Pak, butuh ngobrol kayaknya Pak. Oh iya. Gimana kalau misalkan kita ngobrol Ibu? Kita diskusi gitu. Kita diskusi mendiskusikan hal ini gitu. Iya boleh kalau Bapak tidak sedang sibuk. Oh iya. Mau di mana nih Bu? Kita ngobrolnya. Enaknya. Di ruang perpustakaan sepertinya itu Pak tidak ramai sekali. Oh iya. Kita ke ruang perpustakaan ya Bu ya. Iya baik Pak, yuk mari. Oh iya. Nah, em, jadi apa nih? Ibu kelihatannya muram seperti itu gitu ya. Ada permasalahan apa nih Bu nih? Tadi tuh saya disupervisi Pak oleh Bapak pengawas ya di kelas. Oh iya. Eh, Sama Pak Suhendra ya? saya iya, saya sudah Hmm. persiapkan semuanya sih Pak. Saya dari mulai dokumen, setting kelas, kemudian RPP, media pembelajaran gitu ya Gitu. Pak ya. Saya sudah persiapkan Mm-mm. sebaik mungkin gitu. Iya. Dan beliau juga mengikuti pembelajaran saya sampai selesai sih, tidak Mm. tidak kadang kan biasanya supervisi di awal, terus keluar masuk lagi gitu ya Pak ya. Oh iya. Tadi Jadi Bapak pengawas, alhamdulillah sih dari awal sampai akhir beliau melihat Pak. iya Cuman yang betul. menjadi ganjalan saya Pak, di saat tadi setelah selesai supervisi, Mm-mm. beliau kan memanggil saya, kemudian konfirmasi mengenai temuan-temuan yang beliau lihat pada saat saya melakukan praktek pembelajaran. Beliau bilangnya, Ibu pembelajarannya ada yang kurang karena memang tidak menggunakan buku teks gitu ya Pak ya. Padahal kan Oh. saya udah persiapkan semaksimal mungkin itu Pak. Hanya gara-gara tidak ada buku teks saja, itu dijadikan temuan pada saat saya supervisi. Itu kan saya membuat saya kecewa banget itu Pak. Iya iya iya. Jadi gara-gara nggak bawa buku teks, terus ibu ditegur sama pengawas, ibu jadinya merasa tidak enak gitu ya. Pengawas itu melaporkan ke ibu kepala sekolah, ibu jadi merasa nggak enak gitu ya. Nah, Nah iya begitu Pak. sebelum kita lanjut nih, ibu-ibu, kira-kira diskusi yang kita lakukan ini, yang ingin kita capai itu pada akhir obrolan nanti itu apa ya ibu ya? Tujuannya itu, tujuan akhirnya gitu. Saya ingin mengetahui siapa ya yang saya lakukan itu dengan tidak membawa buku teks itu betul atau tidak gitu loh ya Pak ya. Saya ingin mengklarifikasi itu sih Pak. Ibu ingin mengklarifikasi bahwa penggunaan buku teks itu tidak menggunakan buku teks itu dengan menggunakan sumber-sumber belajar lain itu udah betul apa enggak gitu ya Bu ya? Oh, Nah iya seperti itu itu. Pak, betul Konfirmasi seperti itu. sekali. Nah, em, emangnya ketika kemarin supervisi dilakukan itu perasaan ibu seperti apa gitu setelah tahu bahwa pengawas menyampaikan itu, perasaan ibu gimana? Aduh setelah saya eh, diketahui lah ya Pak ya istilahnya
ada temuan saya tidak bawa buku teks, saya rasa kecewa ada ya Pak ya. Kemudian eh, malu juga ada sih ya Pak ya, rasa malu. Tapi saya rasa dengan tidak melihat buku teks dan saya sesuai kurikulum, saya merasa sudah betul begitu Pak. Iya. Tetapi kemarin itu yang jadi masalah Bapak pengawasnya tidak, saya agak sedikit berdebat juga sih Pak. Mungkin Oh, iya, iya. saya salahnya di situ kali ya Pak Oh, Dudi ya. oh iya. Tidak menerima kekurangan apa bagaimana ya Pak ya? Oh, jadi ibu sempat berdebat mempertahankan argumen ibu gitu sama Nah, bapak betul. pengawas. Ya, begitu Pak Dudi. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau menurut ibu sekarang hal yang seperti itu ketika kekeh mempertahankan pendapat itu membuat bapak pengawas tersinggung nggak mungkin? Tadi kan ibu ngerasanya Ya, tersinggung ya. Tersinggung nggak itu? sepertinya Bapak pengawas juga agak ini ya Pak ya, agak kecewa sedikit dengan perilaku saya. Mungkin ya Pak ya, dengan tetap dengan argumen saya gitu. Mm. Eh, Beliau juga sepertinya terlihat agak kecewa sih Pak. Akhirnya beliau langsung Oh. ke ruangan kepala sekolah Pak setelah konfirmasi hasil supervisi. Oh, bapak pengawasnya setelah supervisi selesai kelihatannya kecewa terus ke ruang ibu kepala sekolah gitu. Nah, Setelah sepertinya begitu. setelah melapor ke kepala sekolah itu terus gimana, Bu? Setelah itu saya dipanggil oleh kepala sekolah tuh Pak Dudi, kemudian Iya. mengklarifikasi masalah yang tadi sih. Saya jelaskan dari awal, ya Bu, memang saya disupervisi oleh Bapak pengawas, Iya. kemudian ada hal-hal yang memang saya lakukan eh, tidak sempurna lah ya gitu ya Pak ya. Menurut Hmm. penilaian beliau, saya tidak menggunakan buku teks gitu. Hmm. Cuman saya ini masih bingung gitu Pak ya, gimana caranya ya Pak menyelesaikan masalah ini nih yang jadi ganjalan di pikiran saya gitu, Hmm. takutnya nanti mengganggu saya saat melakukan pembelajaran di kelas Pak. Hmm. Lalu menurut Ibu eh, solusi apa? Ibu punya rencana nggak untuk penyelesaian kegundahan Ibu ini gitu? Iya sih, sepertinya enaknya saya langsung dikonsultasikan ya Pak ya, ada ruang khusus mungkin gitu ya Pak ya, dengan pengawas bisa bisa berdiskusi gitu. Iya. Eh, jadi salah saya nanti misalnya kekurangannya dari mana, misalnya diperbaikinya dari mana gitu ya Pak ya, supaya saya tidak bertanya-tanya dalam hati gitu Pak Dudi, Oh, bagaimana? gitu. Emangnya kemarin eh, belum dikonfirmasi sedetail itu ya sama Bapak pengawasnya ya, Bapak Suhendranya ya? Belum Pak, iya belum. Oh, Sepertinya beliau ada acara rapat mm-mm. tergesa-gesa gitu Pak. Jadi hanya memberitahu saja bahwa Bu Pipit pada saat mengajar tidak bawa buku teks gitu. Jadi tidak belum sedetil itu sih Pak Oh, iya, iya. diskusinya ya. Oh, iya. Nah, menurut Ibu sekarang nih, eh, buku teks itu perlu nggak ya, Bu ya? Menurut Eh, Ibu diperlukan nggak ya? Harusnya iya sih Pak, Oh, dibutuhkan. Cuman pada saat itu saya memang mengambil poin-poin pentingnya sesuai kurikulum juga, saya bikin di PowerPoint gitu ya Pak ya. mm. Cuman saya memang tidak membawa buku teks itu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, berarti sekarang solusi ya untuk ini Ibu berarti mau seperti apa nih rencananya, rencana ke depannya gitu. Mau seperti apa nih untuk Rencananya sih saya akan konsul dulu ke Ibu Kepala Sekolah ya Pak ya, karena beliau kan atasan saya langsung gitu, saya akan bercerita kejadian tadi pada saat supervisi. iya, tuh. Jadi nanti Ibu Kepala Sekolah ada versi dari saya gitu ya Pak ya Oh, ceritanya. iya. Ada juga versi dari Bapak pengawas gitu. Iya, betul. Ya rencananya sih saya kedepannya mau konsul dengan Ibu Kepala Sekolah. Mm. Kalau Ibu Kepala Sekolah bersedia, ya mungkin saya akan ke kantor mungkin Pak menemui beliau, Bapak pengawas. Oh, Ibu nanti mau menemui Bapak pengawas tuh. Nah, Iya, rencananya menemui Bapak pengawas nanti Ibu mau apa gitu? ceritanya sih rencana saya ingin diskusi Pak, diskusi lebih jauh mengenai buku teks yang tidak saya bawa saat saya pembelajaran gitu ya Pak ya. Iya, betul. Tapi
saya takut juga Pak, saya kan jarang ke kantor ya Pak, Hmm, menemui pengawas. iya. Jadi ada rasa gimana ya Pak, segan gitu, saya malu menemui beliau. Oh, iya iya iya. Udah jarang ke sana mungkin ya jadinya. Iya, paling saya ke kantor kalau ada itu aja Pak, ada penting misalnya gitu. Jadi intensitasnya kurang sih saya kalau bertemu dengan pengawas. Pak Dudi gimana Oh, ya? iya. Nah, gimana tuh? Berarti solusinya kalau misalkan eh, Ibu merasa canggung kalau misalkan kesananya sendiri, solusinya berarti apa tuh menurut Ibu? Harus ada teman ya Pak ya. Ada teman. Nah, Iya, berarti kalau misalkan ada teman, ada yang dekat dengan Bapak pengawas di lingkungan Ibu nggak? di saya ada sih Pak, satu perumahan, satu kompleks dengan beliau. Oh, Cuman saya iya. belum tahu nih, eee, namanya Bu Nani sih, nggak tahu nih Bu Nani bersedia apa tidak ya, Pak Dudi menemani saya menemui, Bapak pengawas di kantor. Oh, iya. Berarti rencana Ibu ke depannya menemui Bapak pengawas, rencana Ibu ke depannya menemui Bapak pengawas, terus ditemani sama teman Ibu ya tadi Bu Nani ya, Iya, kemungkinannya ya. betul Pak. Nah, setelah itu berarti nanti mediatornya Bu Nani yang diobrolin apa tuh Bu? Saya ingin klarifikasi mengenai temuan Bapak pengawas ya Pak ya. Hmm, Jadi nanti beliau bisa memberikan arahan kepada saya supaya nanti saya bisa melakukan pembelajaran di kelas itu lebih baik lagi gitu ya Pak ya, persiapannya harus seperti apa gitu, karena memang kemarin tidak belum detil sekali sih saat hmm. penjelasan supervisi sih Pak Dudi seperti itu. Oh iya. Jadi sekarang gimana perasaan Ibu tentang tadi kegundahan Ibu tentang eh, adanya teguran dari kepala sekolah, terus sekarang setelah dibicarakan udah ada solusi belum menurut Ibu? Setelah saya ngobrol sama Pak Dodi sih ada pencerahan ya Pak ya. Tadinya saya bingung nih Pak, bagaimana gitu ini untuk meluruskan masalah saya. Jika saya pendam, saya juga nantinya tidak solusi ya Pak ya, Iya. akan mengganjal terus gitu. Ya setelah ngobrol sama Pak Dodi, alhamdulillah sih tadi Bapak memberikan arahan-arahan, saya bertemu dengan pengawas gitu, ditemani dengan teman saya yang dekat dengan beliau, mungkin begitu ya Pak ya. Jadi bisa meringankan permasalahan yang saya hadapi Pak. Iya. Nah, sekarang mungkin dari apa ya? Dari obrolan tadi yang telah kita lakukan gitu ya. Dari obrolan tadi yang telah kita lakukan, langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya gitu. Berarti langkah realnya gitu. Kapan tuh mau dimulainya gitu. Rencananya sih Pak di minggu depan ya, karena memang hari ini kan hari Kamis Pak ya. Iya. Jumat Sabtu di sekolah juga ada rapat untuk persiapan AKM. Sepertinya saya akan memulai di hari Senin Pak setelah pulang sekolah. Mm-mm. Itu pun saya akan berbicara dulu dengan Ibu Kepala Sekolah. Kalaupun memang beliau mengizinkan, saya akan berangkat ditemani oleh Bu Nani, dan kalaupun beliau bersedia menemani juga mungkin akan lebih baik lagi begitu Pak. Rencananya Oh iya. seperti itu sih. Konsul dengan Ibu Kepala Sekolah, kemudian meminta bantuan kepada guru yang dekat dengan Bapak pengawas. Iya. Setelah itu insya Allah di hari Senin setelah pulang sekolah Mm. saya akan berangkat ke kantor mungkin Pak. Tapi saya juga akan informasi dulu ke orang kantor. Biasanya pengawas ada rapat ya Pak ya. Oh iya. Biasanya ya saya akan konfirmasi dulu biasanya ke operator kecamatan. Saya Mm, akan iya. telepon dulu ke Pak Dani. Kalaupun nanti Bapak pengawasnya ada di kantor, berarti nanti saya akan menemui insya Allah di hari Senin sih ya Pak ya. Lebih cepat, lebih baik mungkin permasalahan ini selesai. Iya, betul sekali Ibu. Nah, lalu ada lagi nggak hal yang lainnya? Hal yang lainnya mungkin saya akan diskusi dengan kepala sekolah ya Pak ya, bagaimana cara mempersiapkan pembelajaran yang baik gitu ya Pak ya. Mungkin Hmm. saya seharusnya menerima saat itu ya Pak ya, saya tidak bawa Oh, buku teks, oh tapi iya. saya karena memang saking menggebu-gebunya Eh, mempersiapkan karena pembelajaran yang baik, iya, akhirnya
Udah disiapkan Saya dari merasa awal ya. benar. Iya. Iya, betul Iya. sekali, Pak. Saya merasa benar sendiri gitu. Padahal kan memang ada temuan. Seharusnya saya menyadari ya, Pak Dudi ya, Iya. kalau memang saya tidak bawa buku teks. Ya kebetulan juga kan intensitas tes sama pengawas juga kan tadi cuma sebentar ya. Jadi eh, bapaknya ada rapat langsung pergi, tidak sempat bicara lebih lanjut gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu tadi solusinya udah bagus sekali sih tadi ya. Ibu mau mendatangi bapak pengawas, mengklarifikasi semuanya gitu ya. Tadi sehingga nanti itu udah jadi ada solusi terbaik nantinya. Gitu. Itu mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Sepertinya kalau saya begitu langsung menemui pengawas, beliau akan tersinggung nggak ya, Pak Dudi ya? Saya takutnya ke sana mengganggu beliau ya, Pak Dudi. Saya harus Eh, apa ya? Nah, menurut Ibu gimana tuh? Kalau misalkan eh, apa? Kalau misalkan tadi langsung menemui tiba-tiba, mungkin si bapaknya juga kaget ya. Nah, menurut Nah, Ibu iya betul ya, solusinya Pak Dudi seperti ya. apa? Berarti saya harus janjian aja dulu kali ya, Pak ya? Di Nah, WA itu chat gitu dia ya, iya. Pak? Iya, Oh, di iya WA iya dulu betul aja, di betul iya telepon iya. dulu aja. Mungkin Iya, itu takutnya saya datang tiba-tiba mengganggu agenda beliau ya, Pak ya. iya. Iya, itu solusi yang sangat bagus sekali tadi yang Ibu paparkan tadi. Ya, demikian mungkin Ibu. Eh, Gimana sekarang perasaan Ibunya? Alhamdulillah lebih plong, Pak. Berarti nambah rencana saya, Pak, tadi. Berarti Iya, selain ke operator memberi kabar ya, Pak ya. iya Berarti saya betul. terlebih dahulu akan menghubungi Bapak pengawas mungkin ya, Pak ya. Iya, Kalaupun memang di sebelumnya. hari Senin tidak ada agenda, berarti saya akan melanjutkan rencana saya hari Senin ke sana bersama eh, guru guru yang dekat dengan beliau mungkin Iya, seperti itu, Pak, akan saya tambah mungkin rencananya nih. iya siap, mantap sekali solusinya. Eh, Mungkin Ibu eh, bel masuk juga sebentar lagi ya Ibu ya. Nah, Iya, Pak, iya. eh, demikian mungkin diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat dan sekarang ke kelas gimana perasaannya nih? Ke ruang guru jadinya mau lagi nggak? Ah, iya, sepertinya eh, sosial emosionalnya sudah enak ini, Oh, Pak. Ke udah ruang agak guru enak ya. juga saya sudah tidak membawa masalah gitu Oh ya, Pak ya. iya iya. Ke kelas juga nanti saya akan bertemu anak-anak dengan sumringah lagi, bertemu dengan guru-guru juga lebih enak lagi. Aduh, Iya terima kasih Pak Dudi atas waktunya nih. iya Saya jadi mengganggu waktu istirahatnya Pak iya. Dudi ini. Enggak Ibu, sama-sama kita diskusi ini mah gitu. Nah, gitu Ibu mungkin mudah-mudahan nanti dilancarkan segala urusannya, ketemu dengan pengawas dilancarkan semuanya. Dan tetap semangat mungkin ya Ibu ya. Insya Allah ada solusi, setiap permasalahan pasti ada solusi gitu. Itu Iya, mungkin terima Ibu. kasih Pak Dudi ya. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi, mangga. Baik, terima kasih Pak Dudi. Saya sebagai pengamat sudah mengamati ya tugas Bapak dan Ibu Pak Dudi dengan Bu Pipit tentang langkah coaching dalam dengan model Tirta ini ya. Tadi di pembuka itu kasus dibacakan, kemudian sudah ada diskusi menentukan tempat di mana akan melangsungkan percakapan itu, jam istirahat, kemudian tujuan yang langkah pertama dari Tirta adalah tujuan umum yang ingin dicapai ketika coaching yang dilakukan Pak Dudi itu sudah disampaikan ya dengan cara tadi coach mengajukan pertanyaan karena melihat attitude dari Bu Pipit yang setelah mengikut setelah disupervisi proses pembelajarannya oleh pengawas, kemudian coach mengajak ngobrol ya kepada coachi. Nah itu
Kemudian beberapa pertanyaan juga diajukan coach dan coach menjelaskan. Itu menjelaskan apa yang dihadapi setelah tadi supervisi, bagaimana di kelas dia mengajarnya, kemudian dengan kata kunci tidak membawa buku teks selama mengajar dan itu dipermasalahkan oleh pengawas. Dan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh coach kepada coach. Kemudian kondisi yang ditegur oleh kepala sekolah dengan keadaan yang ditemukan pada saat pembelajaran oleh pengawas. Kemudian dari situ kemudian coach bertanya kembali sampai tujuan umum itu disampaikan setelah coach bertanya pada coach tentang apa yang ingin dicapai tadi, ya, ingin dicapai setelah percakapan di perpustakaan itu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi itu sudah dimunculkan setelah coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya coach juga menyatakan ada merasa dirinya malu setelah disupervisi, kemudian ada kecewa, kemudian ada terjadi juga sedikit emosi mungkin ya dengan ketika berhadapan dengan pengawas karena perbedaan pendapat Sudut pandang. soal buku teks itu tadi ya, pemanfaatan buku teks selama mengajar padahal sudah mengikuti alur dari kurikulum itu ya, walaupun tidak membawa buku teks. Nah, di situ mungkin ada sedikit emosi ya, jadi pengawas juga selesai itu langsung berangkat dan itu dalam kondisi masih identifikasi. Nah, kemudian coach menanyakan lagi pertanyaan tentang perasaan yang dirasakan saat ini gitu ya, saat setelah berbicara ini sebelum melangkah ke langkah kita yang selanjutnya. Kemudian coach menjelaskan kejadian secara rinci ketika supervisi bagaimana, kemudian ketika dipanggil oleh kepala sekolah itu seperti apa. Jadi pandai sekali dia coach itu memancing gitu ya, bagaimana coach itu menjelaskan kejadiannya secara rinci. Nah, kemudian setelah itu coach bertanya lagi pada coach tentang setelah coach itu menjelaskan kondisinya dan mencoba mengungkap apa yang akan dilakukan selanjutnya dan ini masuk ke dalam tahap rencana aksi dalam model Tirta ini. Kemudian tentang rencana aksi yang akan dilakukan, tentang kondisi yang dihadapi oleh coach. Tentang tadi ya ada 2 kondisi tadi, kemudian coach menjelaskan seharusnya bagaimana sih pemanfaatan buku teks dalam mengajar itu. Ya, dan coach menyadari seharusnya seperti apa ketika masih ada pengawas ya, seperti apa yang harus dia lakukan. Seharusnya begitu. Nah, itu coach yang menjelaskan dan selanjutnya coach juga menjelaskan bagaimana dia akan berkonsultasi dengan kepala sekolah ya setelah mengalami itu dan rencana ingin menemui pengawas ya. Tapi di situ juga masih ada kendala dan coach juga menanyakan kembali ya untuk apa? Nah, untuk apa bertemu dengan kepala sekolah? Untuk apa bertemu dengan pengawas? Itu setelah disampaikan. Dan kemudian coach menanyakan keinginan ingin apa sih? Apa yang ingin dicapai setelah bertemu dengan kepala sekolah dan coach juga menjelaskan perasaan setelah bercakap-cakap dan akhirnya ada komitmen ya dan itu langkah tanggung jawab ya komitmen kapan akan melakukan rencana tadi yang 2 rencana tadi ada bertemu dengan kepala sekolah dan pengawas dan solusi pun disampaikan oleh coach seharusnya bagaimana dalam pembelajaran itu dan bagaimana memanfaatkan media buku teks. Itu mungkin yang kemudian komitmen rencana supaya selanjutnya bila bertemu dengan pengawas itu sudah sangat baik disampaikan oleh coach yaitu dengan
merencanakan melakukan janji temu gitu ya, supaya tidak tiba-tiba bertemu langsung dengan beliau itu, pengawas. Mungkin itu dari saya, jadi sudah terpenuhi semua model Tirta ini. Terima kasih Pak Dudi dan Bu Pipit. Ya. Terima kasih Assalamualaikum Bu warahmatullahi Dewi. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Sudah lebih. Ya, Sudah? Demikian mungkin Ibu. Waktunya Ya, sudah Bu. Sudah selesai Ibu. baik. Sudah Rek- selesai. Rekamannya Sudah. di close aja Ibu. Alhamdulillah. Itu ya nanti saya berikan tambahan. Silakan di closing dulu untuk kegiatan kasus 1, 2, 3. Alhamdulillah untuk praktek coaching CGP Angkatan 3 Kabupaten Karawang, kami dari kelompok A4 terdiri dari saya sendiri Bu Pipit Noviani, kemudian Ibu Dewi Fitrianti dan Pak Dudi Maulana Safruddin. Praktek coaching yang telah kami lakukan, mohon maaf apabila masih ada kekurangan, mohon saran dan kritik dari Ibu Fasilitator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Rekamannya Terima di kasih. close atau enggak Ibu? belum. Oh belum. Ya. Oh, iya. Ya, terima kasih Bu Dewi, Pak Dudi, Bu Pipit ya. Sebentar ya Bapak ya, habis ini. Ya, terima kasih sudah menyimak simulasi ya, praktik coaching ya. Alhamdulillah enak melihatnya ya. Kemudian hasil pengamatannya tadi juga semoga Bu Dewi, Pak Dudi, Bu Pipit bisa menerapkan pengalaman dari coaching kali ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya pada kegiatan ini, tapi ada kemungkinan kita bisa menemukan ada beberapa kasus baik dari murid kita, dari rekan-rekan sekitar kita, atau mungkin dalam keluarga atau dalam masyarakat yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan coaching. Ada plus minusnya, yang jelas insya Allah banyak manfaatnya. Baik, Amin. Bapak dan Ibu, nah habis ini silahkan bisa di closing. Boleh end meeting dari sini juga bisa. Ibu Bapak mungkin kalau misalkan nanti menghendaki rekamannya bisa dilihat di email yang mengeklik tadi ya, di drive akun fasilitator juga ada. Baik, Siap, terima Ibu. kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Ibu. Ibu. Terima kasih Bulis waktunya. Terima kasih Ibu. waktunya. Silakan bisa di stop recording. Sudah di stop ya. Sudah di stop. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya end meeting saja ya Bapak Ibu ya. Iya Ibu, Iya, Bu. terima Terima kasih kasih, banyak Bu. Ibu. Terima kasih waktunya. Waktunya Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah beres. Udah ya, di end aja nanti saya coba cek ya. Siap. Lebih Iya, Pak Dodi, kayaknya ya, mah siap. kayaknya mah lebih dari 70 menit dah. 90 kayaknya, Iya. 80-an. Aku kan udah ngitung Pak, saat masing-masing 25 menit. Tadi yang ke 1, 2, 3 udah. Cuma saya yang lebih ini. Iya. Saya yang pengamatannya lebih. Nih, yang Udah. 75 menit itu sampai jam 20.42 tuh. Kita tadi Oh, sampai Iya, jam, iya, Pak. jam 8.42. Kita udah lebih tadi. Terima kasih ya. Ya, makasih Bu Pipit, Bu Dewi ya. Ya, sama-sama Pak Makasih Dodi, ya. Bu Dewi hatur nuhun. Berarti besok di share videonya apa enggak dikirim Linknya berarti. Eh, Linknya Iya. minta. ya, Linknya Kalau- berarti dari Pak Dudi ya? ya. Dudi ya? Nanti Terus saya cepet. lihat dulu, terus saya simpan di drive saya, nanti di-share paling gitu ya, di-download sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, iya gitu Takutnya aja, Pak. takutnya besar kalau misalkan di itu mah. Mau diedit Oke. dulu Iya, nggak? Diedit Ada masing-masing. namanya enggak? dikompres, Pak. Ada namanya enggak? Eh, Nama depannya gitu, pakai nama. muncul ya? Muncul ya, pasti muncul kan? Kayak nih Pak Dudi, Bu Pipit, saya di situnya di layarnya ada kan? Nah, nggak tahu tuh. Ya Coba nanti dilihat dilihat ya. dulu ya, lihat dulu ya. Heeh, heeh. Nah, Terus abis itu berarti kita ngupload ini ke LMS ya? Iya, mm, pakai nama ya filenya ya. Kalau link Hmm. pakai nama bisa, Pak.
nama file di Enggak, link? enggak. Cuma linknya aja. Coba aja dilihat dulu videonya, mudah-mudahan nggak besar. Ya, oke. Ya, Udah. close dulu kita. Siap lah. Ente Ya. SMS aja ya. Selamat WA ya. beristirahat. Oke, siap. Aku bisa mandi sekarang. Belum mandi. Belum. Saya tadi mandi dulu. Belum, aku belum mandi, nggak bisa aku. Kepikiran. Udah ya. Ayo Makasih semuanya. ya. Makasih Ya, banyak. ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nggak ada. Ke email apa drive?